siang, perkenalkan nama saya Loyan Sindrawari dari SMA YGPK Santo Tomas Aquino Kabupaten Kalimantan. Hari ini tanggal 6 Oktober 2022 saya melakukan perekaman layanan konseling kelompok tentang etika pergaulan remaja. Video praktek layanan ini merupakan bagian dari uji kinerja UKM PPG LPTK UNS Angkatan 1 tahun 2022. Terima kasih. Siang anak-anak. Siang. Oke. Masih semangat pada siang hari ini? Masih. Bapak ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran kalian semua. Tadi Bapak titipkan pesan buat kelas kalian masing-masing, meminta agar kalian bisa hadir bersama-sama dengan Bapak. Terima kasih karena kalian sudah meluangkan waktu untuk bisa datang di dalam ruangan ini. Sebelum kita mulai, supaya apa yang kita laksanakan pada hari ini dapat membawa berkah untuk kita semua. Untuk itu kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang bisa kita di dalam berdoa? Siapa yang mau berdoa? Silakan. Bu Winda, silakan. Marilah kita siapkan hati untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Winda. Cara-cara kita berjalan doa. Sebelum kita mulai, Bapak akan mengabsen dulu. Apakah ada yang hadir atau yang tidak hadir pada hari ini? Semua hadir ya? Berarti tidak ada yang hadir. Tidak ada yang apa ya pada hari ini. Baik, apakah ada di antara kalian yang tahu kenapa Bapak memanggil kalian di dalam ruangan ini hari ini sama-sama hadir dalam ruangan ini? Apa kalian mengerti atau tahu maksud dan tujuan di dalam program kalian? Tidak ada? Jadi tujuan Bapak panggil kalian ke dalam ruangan ini adalah untuk melaksanakan kegiatan konseling kelompok. Konseling kelompok, ada yang tahu apa itu konseling kelompok? Tidak tahu? Oke. Kalau begitu Bapak akan menjelaskan apa itu konseling kelompok. Jadi konseling kelompok itu adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan di dalam layanan pendidikan atau suatu program yang ada di dalam layanan pendidikan yang dimana kita atau masing-masing di antara kalian akan mengungkapkan masalah kalian satu persatu di dalam dinamika kelompok. Di dalam dinamika kelompok. Sampai di sini sudah dimengerti? Sudah. Jadi sebentar nanti kita sama-sama satu persatu akan menjelaskan masalah dari kita masing-masing, khusus masalah riba. Ya. Jadi apa yang ada dalam diri kalian, perlu harap sebentar kalian bisa menjelaskan satu persatu. Jangan diam, kemudian jangan ragu-ragu atau malu. Oke. Bapak akan menjelaskan atau topik yang kita bahas pada hari ini adalah topik tugas. Topik tugas dimana sebentar kalian akan satu persatu akan menjelaskan, kemudian akan memberikan masukan kepada masalah yang terjadi pada teman kalian untuk mencari solusi. Kemudian ada asas yang harus dimiliki
dimengerti atau dipahami oleh kalian masing-masing. Yang pertama adalah asas kerahasiaan. Itu adalah asas yang paling utama, karena masalah yang terjadi pada diri kalian masing-masing tidak boleh sampai diketahui oleh orang lain. Jadi mulut kita, kalau di Papua bilang kita jangan mulutnya ember, berarti sebentar cerita sampai itu. Jadi masalah ini hanya sebatas di dalam ruangan ini. Maka yang ada hanya yang tahu adalah kita yang ada di dalam ruangan ini. Kemudian yang kedua adalah asas kenormatifan, di mana kita harus saling menghargai satu sama lain, karena kita yang ada di dalam kelompok ini dari berbagai latar belakang budaya yang berbeda, dari latar belakang suku yang berbeda, ya, agama yang berbeda, ya. Jadi sebentar, aku berharap kita harus saling menghargai masukan dari teman, ya, jangan sampai ada yang menertawakan masukan dari teman. Kemudian asas kesukarelaan. Sebentar, kalian harus terbuka, jangan ada yang ditutupi. Terbuka, jangan malu-malu, harus bisa dikeluarkan semua masalah yang ada di dalam diri kalian, sehingga ada sebentar mungkin ada teman yang mau membantu untuk memberikan masukan atau saran dalam menyelesaikan masalah pada diri kalian masing-masing. Oke, sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya, Bapak ingin menanyakan, apakah suasana hati kalian hari ini baik? Baik. Oke. Sebelum kita mulai, Bapak akan membacakan ikrar atau janji yang nanti di mana kalian akan, ketika Bapak menyebutkan ikrar, kalian akan mengikuti apa yang disampaikan oleh Bapak. Jadi di sini Bapak akan membacakan, kalian mengikuti. Sudah siap? Sudah. Oke, silakan buka dengan tangan. Oke. Siap? Siap. Saya dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data atau keterangan lainnya yang saya terima baik dari diri saya atau dari siapapun juga, yaitu data dan atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Oke, selanjutnya di dalam konseling kelompok ini kita membuat kesepakatan. Silakan kembali ke kelompok ini seperti semula. Kita dibatasi oleh waktu. Waktu kita kira-kira 45 menit. Menurut kalian cukup atau tidak? Cukup. Oke. Perlu Bapak tegaskan lagi bahwa konseling kelompok ini membantu menyelesaikan permasalahan dari siswa dan menentukan jalan keluarnya nanti. Jadi ingat, tujuan dari konseling kelompok ini adalah menyelesaikan persoalan kalian masing-masing. Jadi Pak Guru harap apa yang ada dalam diri kalian sebentar bisa dikeluarkan, ceritakan kepada kita bersama, kemudian nanti kita selesaikan dalam dinamika kelompok. Oke, kita masuk ke dalam kegiatan yang berikut, yaitu kegiatan
inti. Nah, oke, Bapak akan mengajak kalian untuk mengemukakan masalah kalian satu persatu. Siapa yang akan kita siapa akan mulai terlebih dahulu? Halo, mungkin silakan. Saya permasalahannya teman. Ya. Permasalahan saya tuh untuk akhir-akhir ini untuk kelas 12 ini, permasalahan saya tuh ada di bingung untuk melangkah. Karena mengingat saya kelas 12, dia juga melihat saya persiapannya masih kurang untuk selesai sekolah, saya mau kemana. Jadi itu jadi saya masih kayak bingung begitu dan juga ragu untuk memutuskan keputusan kedepannya itu bagaimana. Jadi itu yang menjadi permasalahan saya. Jadi kayak itu yang menambah beban pikiran saya. Jadi selesai kelas 2 nih mau kemana? Dengan melihat standar nilai saya juga masih begini-begini saja. Sedangkan kalau untuk zaman sekarang itu kan sudah modern. Mereka kayak ingin yang nilai itu harus di atas rata-rata. Nah kan kalau saya begini, itu saya belum memutuskan, tapi masih ragu untuk memutuskan. Yaitu mungkin permasalahan saya, yaitu ragu untuk mengambil keputusan. Itu satu. Oke, baik. Jadi permasalahan yang terjadi sama Elo yaitu ragu untuk mengambil keputusan yang membuat Elo berat untuk melangkah lebih jauh. Ada lagi, silakan yang kedua. Claudia, silakan. Masalah yang sekarang saya alami itu tentang pembicaraan orang lain, mungkin dengan pemikiran mereka tentang saya. Saya merasa bahwa saya tidak membuat hal tersebut, tapi mereka membicarakan hal yang tidak benar, sehingga nama baik saya tersebar, terus membuat saya kayak salah di mata orang itu. Jadi permasalahan yang saya hadapi yaitu mungkin pencemaran nama baik. Oke. Masalah yang terjadi sama Claudia yaitu tentang nama baik yang digunakan oleh orang lain. Yang mungkin hal yang tidak pernah dilakukan, orang lain berpikir atau mengatakan dia melakukan hal serupa. Jadi itu mungkin dari masalah dari Claudia. Silakan berikutnya. Silakan. Saya. Oke, berikut. Ini. Ya. Satu masalah tuh baru kemarin Nah, silakan. itu karena keinginan saya sampai harus bikin orang tua stres sampai nangis. Itu saja yang masalah. Karena keinginan terlalu besar sehingga buat orang tua yang mungkin capek ya, karena mau istirahat dan tidak bisa istirahat karena itu keinginan. Jadi itu keinginan yang ada pada diri. Silakan, Adin. Oke, permasalahan pribadi saya yang saat ini saya alami, permasalahan saya juga hampir sama dengan permasalahan Angel, yaitu permasalahan umum yang biasa dialami oleh kelas 12 SMA yang bingung untuk nanti melanjutkan kehidupan selanjutnya itu seperti apa. Ya pribadi saya bingung, kedua orang tua saya juga bingung. Kedepannya saya harus melanjutkan kemana? Oke. Jadi itu masalah yang sama dengan Elo, yaitu mengambil keputusan untuk memilih perguruan tinggi lanjutan. Ya, jadi nanti sebentar baru kita selesaikan bersama di dalam dinamika kelompok. Kemudian yang berikut. Kalau permasalahan yang selama ini saya rasa sampai hari ini itu saya bingung masuk biara apa, karena saya kan mau jadi suster, jadi bingung tuh masuk CYK atau masuk yang apa, nenek mau atau masuk yang mama mau, jadi bingung gitu kalau. Oke, jadi ini semua kembali kepada mengambil keputusan. Ya, jadi masalah yang sama, masalah yang terjadi yaitu mengambil keputusan. Berikut, silakan. Saya sih capek karena harus itu yang dulu.
Nah, jadi di rumah terlalu banyak urus pekerjaan rumah mungkin ya. Namanya kita tinggal dengan orang, ya kita harus kerja. Tetapi orang yang rumah juga harus bisa mengerti. Mengerti dalam arti bahwa dia harus bisa tahu kita ini adalah anak sekolah. Oke, dari semua masalah yang sudah diangkat atau diungkapkan oleh kalian masing-masing, menurut kalian masalah siapa yang harus kita selesaikan terlebih dahulu? Nah, terlebih dahulu. Ya saya berarti masalah yang kita selesaikan itu terkait Di antara teman-teman kalian. iya yang masalah yang terbanyak tadi itu mengambil keputusan. Tapi ketika saya melihat teman saya berbicara kemarin kayak sedih gitu, pasti ada sesuatu yang dia ingin bicarakan tapi dia takut, dia tertekan. Cuma saya pengen yang untuk masalah terkait ambil keputusan semuanya itu apalagi kelas 12. Tapi kayak saya melihat masalah kasih ini pasti ada masalah yang di rumah sampai bikin dia kayak sedih gitu. Dia mungkin harus diurus dari saya kan. Jadi begini, sekarang aku teman-teman semua sudah mengambil keputusan bahwa masalah yang harus kita ambil adalah masalah dari Elizabeth. Karena mungkin masalah ini yang membuat dia menjadi tertekan karena begitu berat beban yang dialami oleh dia. Untuk itu mungkin guru meminta kepada Elizabeth untuk menggali lebih dalam lagi, kemudian menjelaskan kepada teman-teman persoalan-persoalan yang terjadi sehingga kita bisa saling memberikan masukan, saling memberikan dukungan untuk bisa menyelesaikan persoalan daripada Elizabeth. Itu perlu memberikan waktu untuk Elizabeth menjelaskan lebih detailnya lagi kepada kita semua untuk bisa mendengarkan Elizabeth. Silakan Elizabeth. Kayak apa sih? Anak mas sekolah tuh ada waktu istirahat. Hari ini ada kegiatan PPA, masa kan ketua, kita otomatis harus hadir. Jadi pulang sekolah ini biasanya apa tuh jam di rumah itu 1:30. Dia pulang langsung ganti baju, makan, piring, bisa masak air, jam 3 sudah di gereja. Pulang lagi, habis itu kasih makan. Itu keponakan, terus tiba-tiba ada rosario. Malamnya kalau ada piring kotor cuci dulu. Udah harus bereskan gitu. Itu setiap hari. Pekerjaan tiap hari seperti itu. Jadi itu pekerjaan yang Elizabeth lakukan di rumah setiap hari. Baru di rumah ada siapa-siapa selain Elizabeth yang ada di rumah? Ada tua, sebenarnya punya tante ibu guru. Jadi selama pekerjaan di rumah yang biasa selesaikan adalah Elizabeth sendiri. Semua pekerjaan yang ada di rumah. Biasa mau tuh bantu. Orang tua yang bantu. Sementara yang lain tidak. Jadi itu adalah masalah dari Elizabeth, ya. Jadi dia sebagai anak sekolah sekaligus dia sebagai pembantu di dalam rumah tangga di tempat di mana dia tinggal. Jadi itu masalah yang terjadi kepada Elizabeth. Mungkin ketika kalian sudah mendengarkan masalah dari Elizabeth, perasaan yang dia rasakan saat ini, apakah dari kalian ada yang memberikan saran, memberikan masukan untuk Elizabeth ke depan harus berbuat seperti apa untuk bagaimana supaya tidak merasakan beban, tidak merasakan kesedihan di dalam diri Elizabeth? Silakan, siapa yang mau memberikan masukan? Silakan. Terkait ceritanya Elis tadi kan juga maksudnya tidak sepenuhnya tapi cuma garis besarnya saja. Dan mungkin kalau solusi yang dapat saya berikan itu istirahat. Karena kan tadi dia bilang pulang kerja, habis itu ke sini, pulang lagi dari situ kegiatan itu kerja apa sih. Jadi kalau untuk solusi saya tuh jangan terlalu banyak pikir ide, kita istirahat dulu supaya kasih tenang kita punya diri sendiri, kita otak juga sudah dingin, hati juga sudah baik, baru kita lanjut pelan-pelan saja, pelan-pelan. Jangan kayak kita satu kali taruh semua, sudah habis kerja di kegiatan balik taruh lagi semua, aduh kita jadi stres begitu.
Jadi untuk saya itu istirahat, itu kan secukupnya. Jadi ada lagi, silakan kita memberikan masukan, bagaimana memberikan penguatan sehingga apa yang kita berikan masukan itu dapat menjadi penunjuk untuk diri Elizabeth supaya Elizabeth ke depan lebih tenang lagi, bisa melalui semua hambatan-hambatan yang terjadi dalam dirinya, baik di sekolah maupun di gereja ataupun di rumah. Ada lagi silakan. Kemudian Menurut saya, Elis harus tetap sabar, tapi di lain hal kau harus kayak curhat terus ungkapkan kau punya perasaan di kau punya mama tua. Karena kan kau punya mama tua yang selalu membantu Elis toh. Terus satu lagi kan di rumahmu kan ada kayak Bastian, terus Jill dan segala macam. Elis bisa meminta di mama tua untuk membagi tugas. Jadi jangan semua pekerjaan itu kau yang kerjakan. Jadi kayak macam minggu ini Bastian, minggu depan Jill, terus minggu depannya itu Elis. Jadi itu. silakan Nadia. Kalau menurut saya, pendapat saya untuk Elis yang pertama memang harus sabar, karena memang kalau tinggal dengan orang itu kan memang seperti begitu. Jadi pasti ada cobaannya. Jadi Elis pokoknya jangan terlalu terjebak dalam suasana kesedihan hati karena mungkin terlalu banyak pekerjaan di rumah. Ya mungkin seperti itu. Ada lagi? Silakan. Sama seperti Ida, harus sabar kan, kita tinggal dengan orang itu bukan kayak tinggal dengan mama atau bapak gitu. Jadi sesuka kita mau tidur, mau tidak. Oke. Jadi bagaimana Elis? Apa yang Elis rasakan ketika sudah mendengar masukan dari teman-teman? Jadi Pak Guru sedikit memberikan contoh ini menjadi penunjuk untuk Elis, karena apa yang Pak Guru alami dulu pernah seperti Elis, tetapi Pak Guru selalu menganggap hal itu sebagai motivasi. Pak Guru harus kuat, tetap kuat dan tegar untuk bisa melalui semua proses itu sampai dengan selesai. Dulu Pak Guru cerita kembali kisah sehingga ini yang akan menjadi merangkum semua menjadi kesimpulan sehingga Elis harus ke depan lebih kuat lagi ya Elis ya. Pak Guru dulu pernah tinggal sama tante kandung ya, Pak Guru cerita pengalaman tante kandung tapi Pak Guru harus bekerja, harus ketika pulang sekolah Pak Guru harus dibayar dulu, baru Pak Guru bisa makan. Kalau Pak Guru tidak dibayar tidak makan. Ini tante kandung. Pulang SMP kelas 1 itu Pak Guru harus dibayar. Itu bukan pikul, tapi Pak Guru harus lihat pagar kawat duri. Gate itu harus menyeberang ke sebelah. Terus Pak Guru tunduk lagi di kawat duri, baru isi di ember, habis balik ke sebelah. Pengalaman itu yang Pak Guru coba untuk tetap kuat, karena semua hal itu kalau kita menganggap itu sebagai satu sandungan, sebagai suatu masalah, maka itu akan menghambat segala proses yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga mungkin itu akan menghambat masa depan kita. Jadi Pak Guru berharap setiap proses atau setiap masalah yang terjadi dalam diri kalian, jangan pernah anggap itu sebagai suatu cobaan, tapi anggaplah itu sebagai motivasi untuk kalian tetap maju, tetap berkembang, untuk tetap kuat dan tegar untuk melalui semua cobaan. Bagaimana Elis? Elis bisa menerima semua itu? Oke. Bagaimana tanggapan Elis ke depan? Apa yang Elis akan lakukan supaya Elis bisa keluar dari hal-hal tersebut ketika Elis sudah mendengarkan masukan dari teman-teman, masukan dari Pak Guru, apa yang Elis akan lakukan ke depan? Lebih sabar lagi, Ya, lebih sabar.
Jadi dari apa yang kalian telah berikan, Elis akan tetap sabar dan lakukan semuanya dengan tersenyum dan selalu rendah hati dan kemudian selalu dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan yang bisa membuat kita menjadi ringan, beban kita akan terasa ringan dan langkah kita pun akan semakin panjang. Sampai di sini sudah bisa dimengerti? Mengerti. Oke. Baik, kalian sudah membahas masalah kalian satu persatu. Kita kira-kira menurut kalian, kita sudah menyelesaikan persoalan ini. Siapa di antara kalian yang bisa memberikan refleksi atau seberapa jauh manfaat yang kalian dapat dari konseling kelompok ini? Siapa yang bisa memberikan manfaat apa yang kalian dapatkan dari kalian mengikuti kegiatan konseling kelompok ini? Silakan, Angelo. Manfaat apa yang didapatkan? Saya manfaatnya itu kurang lebih seperti dapat pengalaman lah, bro. Ya. Karena kita di dalam sini, teman-teman dalam sini juga kita beragam, berbeda, dari latar belakang juga yang berbeda. Baru juga pasti setiap kita ini punya masalah yang berbeda-beda pula. Ada yang berat, ada yang tidak berat, ada yang lebih berat. Jadi kalau untuk manfaat yang saya dapat dari sini itu lebih menambah pengalaman saya ya, bahwa ternyata masalah yang kita rasakan saat ini belum seberapa dibandingkan orang yang lebih dari kita. Jadi kita harus kayak banyak bersyukur, bersabar apa semua. Jadi kayak luar biasa kalau bagi saya ini kan, cerita pengalaman begini, masalah-masalah begini sangat bagus, saya sangat senang supaya kita bisa tahu di kekurangannya di sini. Baik ke depannya kita jangan sampai salah buang kata atau bahasa yang berbeda-beda. Bukan berbeda sih, tapi kayak bikin hati tambah sakit begitu. Mungkin manfaat yang saya dapat ini berbagi pengalamannya sangat luar biasa. Oke. Mungkin dari saya. Silakan. Mungkin Ade, silakan. Manfaatnya mengikuti bimbingan ini, manfaatnya bagi saya yaitu setiap cobaan-cobaan yang kita hadapi atau kita alami, jangan kita anggap sebagai suatu kesedihan dalam hidup kita, tapi kita harus menganggap itu sebagai motivasi, sebagai acuan untuk kita melangkah ke depannya. Oke. Terima kasih karena kalian sudah bisa mendapatkan hal yang baik, manfaat yang baik dari kegiatan proses coaching kelompok kita pada siang hari ini. Untuk itu sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa. Siapa yang mau kita berdoa? Silakan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Tuhan Yesus, puji dan syukur hati kami hadiratmu, karena Engkau telah menjalani dari awal ke tengah hingga berakhir dengan kelompok kami pada siang hari ini. Sekarang kami akan pulang, sudut kiranya Engkau menjaga melindungi kami dari sekolah hingga tiba di rumah kami dengan selamat. Doa ini kami hatikan ke dalam tangan-Mu melalui peran Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Pak Guru ucapkan terima kasih banyak kepada kalian karena kalian sudah mengawali, kemudian kalian sudah bisa bersama dengan Pak Guru melaksanakan konseling kelompok dari awal hingga berakhirnya konseling kelompok pada siang hari ini. Untuk itu Pak Guru ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya untuk kita semua. Marilah kita tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Sudah, Pak Guru.